Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang alhamdulillah Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali memberikan kepada antunna sekalian untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Quran via Zoom. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir tatkala kita membahas tafsir beliau rahimahullahu ta'ala, kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat An-Nasr. Dan biidznillah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat berikutnya, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membacakan dua surat, yakni surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Kemudian insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan pembacaan tafsir beliau, yakni surat Al-Ikhlas. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana biasanya sebelum kita membaca tafsir beliau, kita minta terlebih dahulu kepada Al-Akh Al-Qari untuk membacakan kepada kita ayat-ayat yang akan kita bacakan tafsirnya. Kepada Al-Akh kita persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'juran insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat Al-Masad. Dan
sebagian para ulama menamakannya juga dengan surat Al-Lahab. Surat yang mulia ini diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk membantah dan mencela Abu Lahab tatkala dia membantah dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu hari berdakwah di kalangan orang-orang Quraisy. Kemudian beliau menaiki sebuah gunung atau bukit di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memanggil semua orang-orang Quraisy, memanggil semua kabilah-kabilah Quraisy. Setelah orang-orang Quraisy semuanya berkumpul, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, apa pendapat kalian jika seandainya aku sampaikan kepada kalian semua bahwa musuh akan menyerang kalian di pagi hari atau di sore hari? Akuntum tusaddiquni, apakah kalian akan percaya denganku? Atau apakah kalian akan mempercayai informasi yang aku sampaikan kepada kamu? Qalu na'am. Mereka mengatakan ya. Dalam sebagian catatan sejarah dikatakan mereka mengatakan ya, karena sesungguhnya kami tidak pernah mendengarmu berdusta dari dahulu sampai sekarang. Maka setelah mereka menjawab dengan jawaban seperti itu, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kalian untuk memberikan peringatan kepada kalian akan adanya siksa yang sangat keras, siksa yang sangat berat yang ada di hadapan kalian. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah, beliau adalah seorang hamba yang diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan akan siksa neraka, siksa yang akan menimpa setiap orang yang ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mau beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kala itu Abu Lahab berkata, alihada jama'atana ya Muhammad, apakah hanya untuk urusan seperti ini engkau kumpulkan kami? Karena Nabi SAW berteriak, Nabi SAW mengangkat suaranya, memanggil kabilah-kabilah Quraisy, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang mendengar seruan Nabi kita yang mulia SAW, kecuali semuanya datang, semuanya berkumpul. Karena biasanya kalau seandainya ada seruan seperti ini, ada perkara yang penting yang ingin disampaikan oleh sang penyeru, ada perkara yang penting yang ingin diingatkan oleh yang memanggil dan menyeru tersebut, maka semuanya mereka berkumpul. Karenanya Abu Lahab mengatakan, alihada jama'atana, apakah hanya untuk perkara yang seperti ini engkau kumpulkan kami? Tabban lak, celaka engkau ya Muhammad. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan surat yang mulia ini sebagai bentuk bantahan yang Allah firmankan kepada, Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk membantah Abu Lahab tatkala ia membantah dan mencela Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat, Abu Lahab sambil memukulkan kedua tangannya, ya, mengibaskan kedua tangannya antara satu dengan yang lainnya, sembari berkata, tabban laka sairul yaum, celaka engkau ya Muhammad sepanjang harimu, apakah hanya untuk urusan seperti ini engkau kumpulkan kami? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini disebutkan oleh para ulama tentang sebab turunnya surat Al-Masad atau surat Al-Lahab kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagai tambahan, Abu Lahab ini adalah paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Jadi Abu Lahab adalah paman Nabi, terkenal dengan kunyahnya. Ya, orang-orang Quraisy biasa memberikan kunyah kepada beliau Abu Utsbah. Namun terkenal dalam catatan sejarah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggilnya dengan Abu Lahab. Dia adalah paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ada 4 paman beliau alaihi salatu wassalam yang menemui masa kenabian. 2 di antaranya tidak beriman, sedangkan 2 yang lainnya beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam, masuk ke dalam Islam. Yang pertama adalah Abu Lahab ini, yang kita sebutkan tadi namanya adalah Abdul Uzza. Kemudian yang kedua adalah Abu Talib, yang juga tidak beriman. Ya, Abu Lahab tidak beriman, Abu Talib juga tidak beriman. Akan tapi perbedaan antara keduanya, ya, walaupun kedua-duanya tidak beriman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Abu Talib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kesukuan. Abu Talib melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah keponakannya. Sehingga sebagaimana maklum dalam catatan sejarah, sampai akhir hayatnya Abu Talib tetap menjaga dan membela Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan Abu Lahab. Adapun 2 paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam Islam, yang beriman dengan beliau alaihi salatu wassalam, adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib dengan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Abu Lahab yang kita sebut namanya tadi Abdul Uzza, paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sangat membenci beliau, sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengumumkan permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu menyakiti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Abbad. Beliau dari suku Dail, Rabi'ah bin Abbad Ad-Daili. Beliau bercerita, dahulu sebelum beliau masuk Islam, beliau datang ke kota Mekah. Kemudian beliau berkata, Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah fi suqi dzil majaz wa huwa yaqul ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Beliau berkata bahwa aku datang ke kota Makkah dan aku melihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah berada di pasar Dzul Majaz. Ini salah satu di antara pasar yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, khususnya di musim haji. Kala itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ayuhan nas," beliau berkeliling di pasar ini. Beliau mengajak orang-orang masuk ke dalam Islam untuk mengucapkan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ucapkan oleh kamu la ilaha illallah, masuk Islam, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan beruntung dunia dan akhirat." Sahabat yang mulia ini bercerita bahwa Nabi SAW terus berjalan berkeliling di pasar ini, menemui banyak orang. Yang kadang-kala ada orang yang mendekati beliau, berkumpul di sekeliling beliau alaihi salatu wassalam, berkeinginan untuk mendengar apa yang disampaikan sebenarnya oleh beliau alaihi salatu wassalam. Akan tapi wa wara'ahu rajulun wadhi'ul wajhi ahwal dhu ghadiratain yaqul innahu sabi'un kadhib. Aku melihat ada seorang lelaki yang selalu mengikuti Rasulullah SAW dari arah belakang. Lelaki ini adalah seorang yang memiliki wajah yang tampan, ahwal, matanya juling, dzu ghadiratain, sedangkan rambutnya dikucir 2 atau dikepang. Dan lelaki ini berkata, innahu sabi'un kadhib, jangan dengar dia, karena sesungguhnya dia adalah sabi', yakni orang yang keluar dari keyakinan masyarakatnya dan seorang pendusta. Yatba'uhu haitsu dhahab. Sahabat yang mulia ini, Rabi'ah, berkata, lelaki yang ada di belakang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selalu mengikuti Nabi kemanapun beliau pergi.
Ya, ini menunjukkan akan kebenciannya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, permusuhannya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan dalam catatan sejarah, dalam riwayat yang lainnya, bahwa tatkala orang-orang sudah mulai kadangkala tertarik untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kiranya Abu Lahab selalu mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, tinggalkan dia, jangan dekati dia, jangan berkumpul dengannya, karena sesungguhnya dia adalah sabiun kadzib. Maka orang-orang bertanya, siapa ini? Pemuda ini siapa? Orang-orang mengatakan, ini Muhammad. Dia bernama Muhammad. Dia mengaku bahwa dia telah diutus oleh Allah tabaraka wa taala sebagai seorang nabi dan utusan Allah. Lalu orang-orang bertanya, siapa orang yang ada di belakangnya, yang selalu membantah ucapannya, selalu melarang orang untuk mendekatinya? Maka orang-orang mengatakan itu adalah pamannya, Abu Lahab, Abdul Uzza. Maka orang-orang yang tadinya sudah tertarik untuk mendengar dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka pun akhirnya mengurungkan niat mereka, sembari berkata, sesungguhnya pamannya lebih kenal dengannya daripada kita. Akhirnya orang-orang pun bubar meninggalkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kebencian ini pula yang menyebabkan dia membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, memaki Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada riwayat yang kita sebutkan di atas. Dia berkata, "Ali hadza jama'tana tabban laka sa'iral yaum." Apakah hanya untuk perkara seperti ini engkau kumpulkan kami ya Muhammad? Celaka engkau sepanjang harimu. Maka Allah tabaraka wa taala menurunkan surat yang mulia ini sebagai celaan yang Allah turunkan kepada Nabi tentang Abu Lahab. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allah tabaraka wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, Abu Lahab huwa amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini adalah paman kandung Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan tadi, namanya adalah Abdul Uzza. Wa kana syadidul adawah wal udhiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang yang sangat memusuhi Nabi dan selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan, fala fihi dinun wala hamiyatun lil qarabah. Ia tidak memiliki agama, artinya tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kafir, dia ingkar. Ia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ia tidak beriman. Kemudian juga di sisi lain dia tidak memiliki hamiyah lil qarabah. Dia tidak memiliki sikap kecenderungan untuk melindungi kerabat. Qabbahahullah, semoga Allah tabaraka wa taala menghinakannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagaimana kita singgung tadi, dua paman Nabi yang menemui masa Islam yang tidak beriman. Yang pertama adalah dia ini, Abu Lahab, yang kedua adalah Abu Talib. Kita sebutkan tadi perbedaan antara keduanya, sekalipun kedua-duanya tidak beriman. Kedua-duanya ada dalam neraka Allah, yakni Abu Lahab dengan Abu Talib. Akan tapi perbedaan antara keduanya, Abu Talib memiliki hamiyah. Ya, Abu Talib memiliki kecenderungan atau sikap kecenderungan untuk membela kerabat. Artinya mau tak mau, sekalipun dia tidak beriman dengan Muhammad SAW, Muhammad adalah keponakannya. Muhammad adalah bahagian daripada keluarga besar Bani Hashim. Sekalipun ia menyelisih semua orang Quraisy, sekalipun ia membawa ajaran baru yang ia sendiri tidak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW, akan tapi mau tak mau harus diakui Muhammad adalah bahagian daripada keluarga besar mereka. Sehingga Abu Talib mempertaruhkan segalanya. Abu Talib mengorbankan semuanya demi untuk membela Muhammad SAW. Ya, sampai kita ketahui dalam sejarah, Abu Talib terus membela Rasulullah, mempertahankan Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan, kalian tidak akan bisa menyakiti Muhammad hatta wasadda fit turabi dafina. Kalian tidak akan pernah bisa menyakiti Muhammad, mengganggu Muhammad kecuali sampai apabila jasadku telah terkubur di bawah tanah. Sampai akhirnya mereka memboikot keluarga
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memboikot Bani Hashim selama 3 tahun. Tidak ada seorang pun yang boleh menjual atau membeli dari Bani Hashim. Tidak ada seorang pun yang boleh menikah atau menikahkan Bani Hashim. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besar beliau, ya, semuanya dimusuhi selama kurang lebih 3 tahun. Ya, selama kurang lebih 3 tahun, sampai setelah selesai pemboikotan ini Abu Talib sakit parah kemudian meninggal. Begitu juga dengan istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Adapun Abu Lahab, tatkala semua keluarga besar Nabi Bani Hashim bersama dengan tokohnya Abu Talib, pimpinan mereka Abu Talib, membela Nabi mati-matian. Sekalipun tidak beriman, tapi mereka memiliki kecenderungan untuk melindungi kerabat. Kecuali Abu Lahab ini. Ia tidak mau bergabung dengan keluarga besarnya dalam membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah ia bergabung dengan orang-orang Quraisy. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Sa'di, fala fihi dinun wala hamiyatun lil qarabah. Dia tidak memiliki agama karena ia tidak beriman, dan ia juga tidak memiliki kecenderungan untuk bersikap membela kerabat atau keluarga besarnya. Fadammahu Allahu bihadzal dhammil azim. Maka karena sifat ini, sifat buruk ini, Allah tabaraka wa taala mencela dia dengan celaan yang sangat keras yang dibaca sampai hari kiamat. Surat khusus diturunkan oleh Allah untuk mencelanya dan mencela istrinya. Alladzi huwa khizyun alaihi ila yaumil qiyamah. Dan ini adalah sebuah penyesalan, semua kehinaan besar sampai hari kiamat, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab, ay khasirat yada wa syaqiyah. Ya, di mana maksudnya adalah tabbat yada abi lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, artinya khasirat, yakni binasa dan celaka kedua tangannya. Dia akan menjadi seorang yang sengsara. Watabba falam yarbah, ya, watabba falam yarbah, artinya watabba di sini yang kita terjemahkan dengan binasa, di mana dia tidak akan mendapatkan keberuntungan untuk selama-lamanya. Kemudian Allah tabaraka taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, ma aghna anhu maluhu, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya, ay alladzi kana indahu, yakni harta kekayaan yang dia miliki, wa adghahu, dan harta kekayaan yang menyebabkan ia melampaui batas. Artinya Abu Lahab punya harta, akan tapi harta yang dia punya ini tidak akan berfaedah baginya. Ya, tidak akan berfaedah baginya. Harta yang dia miliki, yang pada dasarnya karena harta inilah menyebabkan ia melampaui batas, menyebabkan ia sombong, menyebabkan ia angkuh, menyebabkan ia punya hati keras. Wala ma kasabahu falam yarudda anhu syai'an min adzabillah idza nazala bihi. Dan apa yang ia usahakan semuanya, harta yang ia miliki, usaha yang ia punya, sama sekali tidak akan bisa menolak siksa Allah yang akan Allah timpakan kepadanya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jika kita lihat dari ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua, dan insya Allah sampai ayat yang terakhir, semuanya adalah celaan yang begitu sangat besar, ya, celaan yang begitu sangat besar yang Allah tabaraka taala arahkan kepada paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, Abu Lahab atau Abdul Uzza. Berikutnya Allah tabaraka taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Kelak orang ini, yakni Abu Lahab, akan masuk ke dalam api yang bergejolak, akan masuk ke dalam naran, api dzata lahab yang bergejolak. Yang dimaksudkan di sini adalah api neraka. Ai satuhitu bihi an-naru min kulli janib. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, di mana
ia akan dikepung atau api neraka akan meliputi dia dari segala arah. Allah akan campakkan ia ke dalam api neraka dari segala arah, dari segala penjuru. Api neraka ini akan berkobar dan akan membakarnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini apa yang difirmankan oleh Allah pada ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Semuanya berbicara tentang Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya ia akan binasa, ia akan merugi, ia tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Artinya harta yang dia punya, usaha yang dia miliki tidak akan bisa menolak siksa Allah apabila siksa itu Allah turunkan kepadanya. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman bahwa kelak pada hari akhirat Allah akan masukkan ia ke dalam api neraka yang berkobar, api neraka yang bergejolak, di mana api ini akan meliputinya. Ya, api ini akan membakarnya dari segala arah. Kemudian pada ayat yang keempat dan kelima, Allah tabaraka wa taala menyinggung istri Abu Lahab. Ya, karena sang istri ini juga ikut serta di dalam membantu suaminya memusuhi Rasulullah, ya, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Abu Lahab bernama Arwa bintu Harbin bin Umayyah. Ya, Arwa bintu Harbin bin Umayyah. Kunyahnya adalah Ummu Jamil. Kunyahnya adalah Ummu Jamil. Dia adalah saudari kandung dari Abu Sufyan. Ya, saudari kandung dari Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini juga luar biasa, membenci Nabi SAW, memusuhi Rasulullah SAW, dan selalu mencela dan mencaci Nabi kita yang mulia SAW. Sehingga bukan hanya Abu Lahab, ya, bukan hanya Abu Lahab yang dicela oleh Allah pada surat yang mulia ini, Allah tabaraka wa taala juga mencela istrinya Abu Lahab. Karena ia ikut andil di dalam menyakiti Rasulullah dan memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan ia juga yang memprovokasi suaminya untuk setiap hari menyakiti Rasulullah SAW. Karenanya Allah tabaraka wa taala menyinggung istrinya dan mencelanya pada ayat yang keempat dan yang kelima. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagian para ulama mengatakan bahwa profesi daripada sang istri, yakni Arwa bintu Harbin bin Umayyah, tidaklah sebagai seorang yang pencari kayu bakar, karena dia adalah anak dari salah satu di antara tokoh dari tokoh Quraisy. Artinya ia adalah seorang wanita yang lahir dari keluarga bangsawan. Ya, ayahnya adalah tokoh Quraisy, Harb bin Umayyah. Sedangkan suaminya juga merupakan bangsawan, keturunan dari Bani Hashim, anak Abdul Muttalib. Namun kenapa Allah tabaraka wa taala menyebutkan dia membawa kayu bakar? Sebagian para ulama mengatakan karena ia yang memprovokasi suami. Karena ia seakan-akan ia yang ikut membakar emosi suami, kebencian suami kepada Rasulullah. Sehingga akhirnya sang suami karena mungkin motivasi atau provokasi dari sang istri, akhirnya suami semakin membenci Rasulullah. Suaminya Abu Lahab semakin membenci Rasulullah SAW, semakin berani menyakiti Rasulullah SAW, menghina, mencela Rasulullah SAW, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan bahwa profesi sang istrinya ini, yakni Arwa Ummu Jamil ini, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, yakni memprovokasi suami, atau karena sebab dialah akhirnya sang suami semakin berat siksanya di dalam api neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, wa kanat aidan syadidatal udhiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga istrinya, sangat sengit permusuhannya, kebenciannya, gangguannya kepada Rasulullah. Tata'awanu hiya wa zawjuha 'ala al-itsmi wal 'udwan. Ia saling bantu-membantu, tolong-menolong wanita ini dengan suaminya untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa tulki syarra, dan dia selalu berbuat kejahatan kepada Nabi, wa tas'a ghayata ma taqdir alaihi fi udhiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia melakukan atau berusaha untuk menyakiti Rasulullah sesuai dengan menyakiti Rasulullah SAW sekuat tenaganya. Ini luar biasa, sebuah gambaran yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bagaimana wanita ini, istri Abu Lahab ini, yang tentunya kalau kita berbicara tentang kerabat, maka dia adalah istri dari paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya juga menjadi orang yang membela, menyayangi, ya, dan menolong Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tas'a ghayata ma taqdir alaihi fi udhiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia berusaha sekuat tenaganya untuk menyakiti dan memusuhi Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang kelima, fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, tajma' ala dhahriha min al-auzar bimanzilati man yajma'u hataban. Sebagaimana kita sebutkan tadi, pekerjaannya bukanlah pencari kayu bakar, ya. Jika seandainya pekerjaannya adalah pencari kayu bakar, maka kalimat yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini tentunya sesuai dengan realita. Karena seorang dahulu tatkala ia mencari kayu bakar, maka biasanya ia akan mengikatkan tali dari sabut tersebut ke dekat lehernya. Jadi kayu bakar diletakkan di punggung, sedangkan tali dari sabut itu diletakkan di lehernya sambil dipegang dengan tangannya seperti ini, menaiki gunung atau menuruni gunung. Namun sebagaimana kita sebutkan tadi, ini bukan pekerjaan Arwah, ini bukan pekerjaan Ummu Jamil, akan tapi Allah tabaraka wa taala sebutkan yang di lehernya ada tali dari sabut. Al-Imam Sa'di mengatakan, tajma' ala dhahriha minal auzari bimanzilati man yajma'u hataban. Ia mengumpulkan di punggungnya dosa-dosa, sama seperti seorang yang profesinya pencari kayu bakar selalu memperbanyak atau memikul kayu bakar sebanyak-banyaknya. Qad u'idda lahu fi unuqi hablan min masad ay min lif, yakni ia telah disiapkan untuknya di lehernya sebuah tali dari masad, yakni dari sabut. Aw annaha tahmil fin naril hatab ala zawjiha mutaqallidatan fi unuqiha hablan min masad. Ya, atau sebagian para ulama mengatakan, atau maksudnya adalah di dalam api neraka kelak ia ditakdirkan oleh Allah tabaraka taala membawa kayu untuk membakar suaminya di dalam api neraka, dan ia membawa kayu tersebut di punggungnya dan diikat dengan tali dari masad, yakni dari sabut. Jadi ada beberapa versi tafsir yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Yang pertama tadi, seakan-akan ini adalah bahasa kiasan, ya, seakan ini adalah bahasa kiasan, di mana Allah sebutkan ia mencari kayu bakar dan ia mengikatkan di lehernya tali dari sabut. Artinya perbuatan yang ia lakukan ini adalah perbuatan yang hakikatnya mendatangkan dosa yang besar, sama seperti seorang yang mencari kayu bakar. Dia terus mencari dan terus mencari sebanyak-banyaknya, kemudian memikul kayu bakar tersebut dan mengikatnya dengan tali dari sabut, kemudian mengikatkannya di dekat lehernya dengan memegang tali tersebut di lehernya dengan tangannya. Jadi seakan-akan ia sedang mengumpulkan dosa-dosa, ya, ia sedang mengumpulkan dosa-dosa. Adapun tafsir yang kedua yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, yakni Allah tabaraka taala kelak akan mentakdirkan ia dalam api neraka mengangkut kayu bakar, ya, mengangkut kayu bakar untuk membakar suaminya, dan bentuk pengangkutannya tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, fi jidi hablum mim masad, diangkut dengan punggungnya, dia ikat dengan tali dari sabut dan dia ikatkan di lehernya, dia bawa ke dekat suaminya, dan dengan kayu-kayu tersebut ia gunakan untuk membakar suaminya. Wa ala kullin, manapun dari tafsir para ulama yang disebutkan dalam tafsir surat yang mulia ini, ayat ini atau surat ini, kata beliau, ayatun bahiratun min ayatillah. Padanya terdapat bukti nyata dari tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa taala. Dan ini juga membuktikan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala ini juga disinggung oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata, fa inna Allah anzala hadhihi surah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menurunkan surat yang mulia ini di fase Makkah. Kita sebutkan tadi ini adalah surat Makkiyah. Ya, surat yang diturunkan oleh Allah di kota Makkah. Kala itu Abu Lahab wa imra'atu lam yuhlika. Abu Lahab dan istrinya saat itu belum mati. Ya, belum mati. Karena disebutkan Abu Lahab meninggalnya atau matinya setelah perang Badar. Artinya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan surat ini turun di fase Makkah. Kala itu Abu Lahab dan istrinya belum mati. Dan Allah sebutkan wa akhbara annahuma sayu'adzabani fin nari wala bud. Dan Allah sebutkan bahwa keduanya akan disiksa oleh Allah. Pasti akan disiksa oleh Allah. Baik Abu Lahab maupun istrinya Arwa Ummu Jamil akan disiksa oleh Allah. Wa min lazimi dzalika annahuma lam yuslima. Ya, tatkala Allah mengatakan bahwa kelak di akhirat keduanya akan disiksa dalam api neraka, ini menunjukkan bahwa keduanya sampai akhir hayatnya tidak akan masuk Islam. Sampai akhir hayat tidak akan masuk Islam. Fa waqa'a kama akhbara alimul ghaib wasyahadah. Maka terjadilah sesuatu sama persis bagaimana yang disampaikan oleh Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang nyata subhanahu wa ta'ala. Maksudnya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, surat yang mulia ini merupakan bukti akan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukti akan kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana apa yang disampaikan oleh Nabi pasti akan terjadi. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi pasti akan terjadi. Buktinya tatkala Abu Lahab dan Ummu Jamil masih hidup, jauh hari sebelum keduanya mati, Allah sudah katakan keduanya akan masuk ke dalam neraka. Intinya keduanya tidak akan masuk Islam. Dan itu terbukti. Jika seandainya Muhammad SAW tidak benar, bisa saja Abu Lahab dan istrinya masuk ke dalam Islam, sehingga orang-orang akan mengatakan bahwa yang disampaikan Muhammad itu tidak benar. Coba lihat, Muhammad mengatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk ke dalam neraka, buktinya mereka berdua masuk Islam. Ya. Ini jika seandainya Muhammad itu bukan utusan Allah, tapi subhanallah, ini menunjukkan akan kebenaran. Ya, risalah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah tabaraka wa taala menyampaikan wahyu kepada beliau, ada manusia Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam Islam sampai keduanya meninggal. Dan itu subhanallah terbukti sampai akhir hayatnya keduanya tidak masuk ke dalam Islam, sehingga benarlah apa yang difirmankan oleh Rabb yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang nyata subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Nabi kita yang mulia SAW, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membacakan surat ini kepada manusia. Kala itu keduanya masih hidup. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidi hablum min masad. Celaan yang sangat jelas. Ya, yang Allah tujukan kepada pasangan ini. Dibaca oleh Nabi SAW, dibacakan oleh Nabi kepada manusia di kota Mekah. Maka Arwa Ummu Jamil ini marah. Ya, tatkala ia mendengar orang-orang membaca firman yang disampaikan oleh Muhammad SAW yang mencela suaminya dan mencela dirinya, maka ia pun mencari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Bakar berkata, lamma nazalat tabbat yada Abi Lahab wa tab, tatkala turun surat yang mulia ini, akbalatil aura Ummu Jamil bintu Harb. Maka Ummu Jamil bintu Harbin, Arwa Ummu Jamil bintu Harbin datang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berteriak-teriak karena emosi, karena marah. Wa fi yadiha fihrun, dia mencari Rasulullah SAW sambil berteriak-teriak. Dan di tangannya, dan dia membawa sebongkah batu. Ya, tentunya ingin menyakiti Rasulullah, ingin melempar Nabi SAW dengan batu yang ia bawa, karena ia telah mendengar orang-orang membaca surat mencela suaminya dan mencela dirinya. Wahia taqul mudhammaman abaina
wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Dia orang hina yang kami abaikan. Maksudnya Muhammad. Jadi subhanallah, dia menggelari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan gelar, atau menamakan Nabi SAW dengan nama yang bertolak belakang dengan nama Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menamai Nabi dengan mudzammam, orang yang hina. Orang yang hina. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah tabaraka wa taala memalingkan hinaan dan celaan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy terhadap diriku. Mereka melaknat mudzammam, orang yang hina. Mereka mencaci orang yang hina. Namun aku tetap Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih. Aku tetap seorang yang terpuji. Jadi sekalipun mereka mengatakan aku orang hina, aku orang tercela, ya, akan tapi mau tak mau mereka harus akui, aku adalah Muhammad. Aku adalah orang yang terpuji alaihi salatu wassalam. Sehingga Arwa, Ummu Jamil ini berkata, mudzammam abaina. Dia orang yang hina yang kami abaikan. Wa dinahu qalaina, agamanya kami remehkan. Wa amrahu asaina, dan perintahnya selalu kami remehkan. Dia berteriak-teriak, ya, mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keinginan untuk menyakiti Nabi, melempar Nabi dengan batu yang ada di tangannya. Wa Rasulullah SAW jalisun fil masjid wa ma'ahu Abu Bakar. Kala itu Nabi SAW sedang duduk di masjid, ditemani oleh Abu Bakar. Falamma ra'aha Abu Bakar, tatkala Abu Bakar melihat Arwa datang dari kejauhan sambil berteriak-teriak mencari Muhammad dengan mengucapkan kata-kata yang sebagaimana kita bacakan di atas, maka Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad akbalat wa ana akhafu alaika an tarak. Ya Rasulullah, ini Arwa datang mencarimu dan aku takut dia akan melakukan tindakan yang tidak terhadap dirimu. Aku takut ia akan melihatmu kemudian akan menyakitimu ya Rasulullah. Karena ia datang membawa batu sambil berteriak-teriak mencarimu, mencelamu, menghinamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lan tarani. Innaha lan tarani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, sesungguhnya dia tidak akan pernah bisa melihatku. Wa qara'a Qur'anan i'tasama bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an untuk melindungi diri beliau dari Ummu Jamil ini. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Isra ayat 45. Di mana dalam surat Al-Isra ayat 45 ini Allah tabaraka wa taala memberikan janji kepada beliau dengan sebuah janji yang sangat agung dan sangat mulia. Ya, di mana tatkala Arwa Ummu Jamil datang, Abu Bakar mengatakan bahwa aku takut dia akan melihatmu dan akan menyakitimu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan dia tidak akan bisa melihatku. Kemudian Nabi membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran untuk melindungi diri beliau dari Arwa Ummu Jamil ini, sehingga akhirnya Arwa tidak bisa melihatnya. Ya, Arwa tidak bisa melihat Nabi SAW. Ini persis bagaimana yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Isra 45, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, kata Allah, niscaya kami adakan antara kamu dengan orang-orang yang tidak beriman hijaban mastura. Ya, orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat, kami akan jadikan engkau dengan mereka suatu dinding yang tertutup. Ada dua tafsir memang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan tafsir surat Al-Isra ini. Akan tapi sebagian para ulama ini tafsir yang kedua, bahwa yang disebutkan Imam Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah tatkala beliau membaca Al-Quran, maka orang-orang kafir yang hendak menyakiti beliau tidak akan pernah bisa melihat beliau alaihi salatu wassalam. Fa'akbalat hatta waqafat ala Abi Bakar. Maka ia pun datang, kemudian berdiri tegak di dekat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Padahal Nabi duduk di samping Abu Bakar. Walam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia tidak melihat Rasulullah yang sedang duduk di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqalat, maka ia berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, inni ukhbirt anna sahibaka hajani. Hai Abu Bakar, telah sampai kepadaku berita bahwa temanmu, yakni Muhammad, mencaciku.
Maka Abu Bakar menjawab, la wa rabbi hadzal bait ma hajaki, tidak demi Tuhan yang memiliki Ka'bah ini, rumah yang agung ini, temanku Muhammad tidak ada mencacimu. Temanku Muhammad tidak ada mencacimu. Benar, Muhammad tidak mencaci Abu Lahab, tidak juga mencaci Arwah Ummu Jamil. Akan tapi cacian itu datang dari Allah. Hinaan itu datang dari Allah, akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan olehnya dan suaminya terhadap Nabi yang membawa risalah kebenaran, risalah Islam. Maka benar yang dikatakan oleh Abu Bakar, la wa rabbi hadzal bait ma hajaki, tidak demi yang punya rumah ini, yakni Allah, demi Allah, Muhammad tidak ada mencacimu, Muhammad tidak ada mencelamu. Fawallat wa hiya taqul, kemudian dia pun pergi karena ia tidak bisa melihat Nabi, ya. Ia pun berpaling meninggalkan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya taqul, sembari berkata, qad alimat Quraisyun anni ibnatu sayyidiha, sungguh orang-orang Quraisy tahu bahwa aku adalah anak putri dari tokoh besar orang-orang Quraisy. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini tafsir surat Al-Lahab, tafsir yang menjelaskan, atau surat dan tafsir yang menjelaskan tentang teguran Allah, ya, yang dialamatkan kepada Abu Lahab dan istrinya yang menolak kebenaran, menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menyakiti beliau alaihi salatu wassalam sampai keduanya mati atau keduanya meninggal. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala.